Shalom semua warga kerajaan yang menantikan kedatangan Sang Raja. Firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan bahwa pada akhir zaman akan ada penyesatan. Itu yang pertama. Seperti saya sampaikan pada waktu awal tahun 2 tahun yang lalu, akan ada penyesatan, ada penganiayaan, dan akibatnya akan ada pemurtatan dan pengkhianatan. Karena itu banyak orang salah mengerti tentang keempat kuda di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Setiap dari kita harus mempelajari sungguh-sungguh akhir zaman ini lebih dari biasanya, yaitu kitab Wahyu, kitab Daniel, kitab Zakaria, Ezekiel. Tetapi khususnya Wahyu pasal ke-6 itu banyak hamba Tuhan salah mengartikan. Maaf saudara. Mereka mengatakan bahwa penunggang kuda putih itu adalah Kristus. Dan dia keluar berkemenangan dan menaklukkan. Conquering. Itu the power of the gospel. Bukan saudara. Kalau kita baca dari mulutnya Kristus sendiri. Matius 24, Lukas 21. Yang pertama adalah yaitu penyesatan. Ini adalah antikristus. Dan roh-roh antikristus. Sang antikristus akan datang. Dan dia akan disembah sebagai Allah. Tetapi roh antikristus sudah menyebar ke seluruh dunia. Karena itu dalam Wahyu pasal 6 ini kan ada 4 penunggang kuda. Yang kedua penunggang kuda merah padam. Kepadanya diberikan pedang yang besar. Lukas 21, Matius 24, Kristus mengatakan akan ada peperangan. Ya, saling membunuh. Etnis melawan etnis. Kerajaan melawan kerajaan. Look what happened. Kita melihat semuanya itu sedang terjadi. Tapi khususnya firman Tuhan mengatakan kalau ada orang mengatakan dia adalah Kristus. Jangan percaya. Belakangan ini sudah masuk ke Indonesia. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Itu adalah berasal dari China. Eastern Lightning. Saudaraku. Yaitu petir yang datang dari timur. Yang Xiangbin mengaku bahwa dia seorang wanita. Dia mengaku bahwa dia adalah Kristus yang datang kedua kalinya itu. Seorang wanita, orang Tionghoa, tidak mungkin saudaraku. Karena Yesus yang sama ini akan datang. Waktu dia datang pertama, dia menjadi orang Yahudi. Dan dia laki-laki saudaraku. Tetapi berapa banyak yang tertipu. Bahkan sudah masuk ke Indonesia. Hati-hati saudara yang kasih. Firman Tuhan berkata tentang declaring God's mandate. Kalau dia berbicara dirinya sendiri jangan percaya. Cek dengan firman Tuhan. Ya, bukan kembali ke laptop, kembali kepada firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan melihat penipuan-penipuan semacam itu. Kita melihat tentang unification church, ngaku church. Pemimpinnya Sang Myung Moon mempengaruhi sebagian besar daripada para pemimpin Jepang. Dan akibatnya saya lihat Shinzo Abe itu ditembak oleh seseorang yang benci sekali pada kelompok ini. Hanya karena dia berteman, mungkin pernah diwawancara. Dan saudaraku, itu sungguh sangat menyesatkan. Jadi hati-hati ya. Kalau ada orang declaring God's mandate, cek. Tuhan mengatakan dari apa? Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Kalau dari kandungannya tidak bisa tahu saudaraku. Oh kelihatannya tanda-tanda dan mukjizat. Tetapi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Satu hallmark daripada pengikut Kristus dan hamba-hambanya adalah rendah hati. Dan segala kemuliaan dikembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Kami undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami percaya Tuhan bahwa pengharapan kami, pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan, Raja di atas segala raja. Biarlah nama Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan, biarlah kuasa Tuhan ditegakkan atas kita. Tuhan kita adalah Tuhan penerobos. Tuhan yang maju berperang melawan seluruh musuh-musuh kita. Kita mengikutinya dari belakang. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Siapa bijak mengambil hati orang. Buah-buahnya kekal dan tetap. Inilah kami ya Tuhan,
hati kami mau taat dan setia. Kami hanya mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Tuhan, hari ini Engkau hadir tengah-tengah kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbeban dilepaskan. Mari puji Tuhan, sembah Dia, tinggikan Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ini kami Tuhan, perwakilan kerajaan Allah. Kami siap menerima mandat-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap beribadah pada pagi hari ini. Sama-sama katakan, amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita pagi ini saudara. Dia Allah yang baik, kasih setianya tidak pernah berubah atas setiap kita, amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Katakan hatiku percaya Tuhan. Yes. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak katakan kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah pergi atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Disorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita pagi ini. Hanya penyertaan-Mu Tuhan, itu yang kami perlukan setiap hari dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami percaya bahwa Engkau selalu hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami pagi ini Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Segalanya bagiku. Yes, Lord. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu, segalanya bagiku, segalanya bagiku. Amin, amin. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan kekuatanku, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh Tuhan. Anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Amin. Penyertaan-Mu, katakan segalanya bagiku, segalanya bagiku. Hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku, terutama bagiku. Katakan sekali lagi, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi kami Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, syabaran kepala karena-Mu, terutama bagi anugerah-Mu,
semua hanya karena anugerah-Mu, semua karena bukan kekuatan kami Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Amin. Yes Lord. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Sekali lagi umat Tuhan saja katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Amin. Anugerah, kami mengakui pagi ini Tuhan, semua karena bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Yes Lord. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku.
bisa berdiri pagi ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kau-Allah yang berjanji, yang takkan pernah meninggalkan setiap kami pagi ini. Kasih setia-Mu besar atas kami. Terima kasih. Terima kasih. Naikkan syukur-Mu kepada-Nya pagi ini. Ya baik, terima kasih. Oh, biar Engkau menikmati pujian kami pagi ini. Pujian dari hati kami yang bersyukur, yang bersyukur. Kasih-Mu lebih dari
hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami kagum pada Bapa yang begitu mengasihi kami. Jiwa kami penuh dengan pujian kepadamu. Kami bersyukur berterima kasih bahwa Engkau berjanji bahwa Engkau selalu hadir ketika 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu. Sekarang bicara pada kami oleh firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Kami berdoa sementara firman-Mu disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, tapi lebih daripada itu berikan kepada kami pemahaman yang benar ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan. Biar kami mengenal pribadi-Mu, mengenal jalan-jalan-Mu, mengenal cara kerja-Mu. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan mengurapi kami semuanya oleh Roh Kudus, roh hikmat dan wahyu turun ke atas kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Tuhan bantu hamba-Mu untuk mengkomunikasikan firman-Mu dengan bahasa yang dapat dimengerti. Biar kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Apa kabar saudara-saudara? Shalom. Dalam ruangan ini dilarang berwajah muram. Sekalipun saudara pakai masker, tetaplah tersenyum. Ya memang gak ada yang tahu sih, tapi anyhow. Tetaplah bersuka cita karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dan Dia baik. Haleluya. Nah hari ini kita akan tetap membahas temanya kita, Declaring King's Mandate. Tapi saya akan mengambil dari sisi yang sedikit berbeda dari yang biasa dibidik oleh orang. Saya ingin membahas tentang isu oposisi. Ya, bahwa menyampaikan mandat kerajaan itu akan menghadapi tantangan, trust me. Itu enggak semudah saudara coba pikir cuma datang memberitakan sesuatu, tetapi saudara akan menghadapi tantangan demi tantangan. In fact, ayat yang dipilih sebagai ayat untuk secara khusus bulan Agustus ini adalah Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-33, betul ya? Seperti itu. Mungkin sudah ada banyak sekali hamba Tuhan yang sudah menyampaikan ini pada saudara. Tapi allow me untuk menaruh cerita ini pada konteksnya. Biar saudara kemudian tahu ya. Bahwa kita tidak boleh baca Alkitab keluar konteks kemudian membangun narasi sendiri dari dalamnya. Kita harus lihat apa yang Alkitab katakan kepada kita. So mari kita mulai. Kita membaca aja dari ayatnya yang pasal Kisah Rasul pasalnya yang keempat. Kita baca ayat 32 sampai ayatnya yang ke-35. Atau ya sudah mungkin baca sampai ayat 37 juga boleh. Sebab ayat-ayat ini luar biasa sih. Saya bacakan buat saudara 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Banyak yang takut baca ini. Enaknya ini ayat, baca duluan. Ayat ke-33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ini ayat 34 yang bagus sudah baca. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Itu dulu pembahasannya. Ayat ini luar biasa banget kan konteksnya ayat ini. Nah, apa konteks dari ayat ini? Mengapa mereka bisa sampai pada sebuah gaya hidup yang tak terkalahkan? Saya menyebut ini adalah gaya hidup yang tidak terkalahkan. Artinya kalau di tengah-tengah kita sudah nggak ada orang yang berkekurangan, itu dahsyat. Benar ya? Iya. Kok bisa ya? Ada gereja yang dalam keadaan terhimpit, orang-orang yang dalam keadaan ya tertekan, tapi mereka berhasil untuk menciptakan suatu komunitas yang di dalamnya kita bilang tidak ada seorang pun dari mereka yang apa? Berkekurangan. Ya. So everyone needs fed. Itu diberikan kepada mereka. Mereka apa yang mereka butuhkan mereka dapatkan. Ya.
They need met, everything that they want ada, disiapkan. Dan Alkitab katakan buat kita bahwa mereka adalah sekelompok orang yang memuliakan Allah. Terhubung dengan apa yang mereka alami. Nah, konteksnya apa? Konteksnya apa? Kita mesti kembali. Konteksnya itu begini. Saudara mesti mundur di pasal yang ketiga. Satu kali Petrus pergi ke Bait Suci. Ya. Sampai di Bait Suci ada orang lumpuh duduk di situ. Ya. Terus sudah tahu ceritanya. Orang lumpuh itu pandang wajahnya Petrus. Petrus memandangnya orang lumpuh biasa. Pandangannya adalah memohon sedekah. Tapi Petrus bilang apa? Saya suka jawabannya. Emas dan perak tidak ada padaku. Ya, itu jangan berkata masa dia tidak punya emas di rumahnya sih. Ya kalau saya bilang itu emas dan perak tidak ada padaku. Ada cincin emasku ini kasihan. Karena bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud begini. Apa yang dicari oleh orang mungkin tidak ada padaku. Tapi aku punya, aku berikan kepadamu. Apa? Di dalam nama Yesus dari Nazaret. Bangun dan berjalanlah. Orang ini tiba lompat, berjalan, bersukacita, dia disembuhkan. Gara-gara itu seluruh Israel geger. Jadi mereka kemudian mulai lihat bahwa Petrus berkhotbah. Kalau saudara baca di ayatnya yang ke berapa itu? Saudara mulai baca dari ayatnya yang ke pasal 4 mungkin ayatnya yang ke 16, 17. Petrus mulai berkhotbah pada mereka tentang Yesus yang bangkit. Yesus yang adalah Mesias. Saudara boleh baca terus di pasal 3 itu. Sampai di pasal yang keempat. Sanhedrin mendengarkan. Dia mengirim orang. Pasal 4 ayat 1. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak. Maka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah. Serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah. Karena mereka mengajar orang banyak. Dan memberitakan bahwa Yesus ada. Ya, dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 3, mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Jadi mereka apa? Ditangkap. Bilang dulu ditangkap. Ditangkap karena menyembuhkan orang. Ditangkap karena berbuat baik. Ditangkap karena melakukan kebenaran. Ditangkap. Nah, saudara, ini yang kita sedang akan hadapi ke depan. Ke depan ketika, ini kata saya pakai ini, ketika terjadi culture clash, ketika terjadi pertempuran kebudayaan antara kebudayaan kerajaan dan kebudayaan agama di dunia ini, akan terjadi benturan yang sangat keras. Dan benturannya itu sangat keras sampai orang harus memutuskan akan hidup di dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya atau sudah keluar dari situ dan meninggalkan agama-agama yang saudara telah miliki sebelumnya. Termasuk agama Kristen. Saudara mungkin kaget saya mengatakan demikian. Saya sebagai orang percaya mengatakan kepada saudara. Lebih mudah orang yang tidak pernah mengenal Kristus dari awal. Kemudian dia bertobat. Kemudian diajari kerajaan. Daripada orang yang sudah hidup sebagai orang Kristen bertahun-tahun. Dilahirkan dalam agama Kristen. Kemudian diajarkan kepada mereka kerajaan. Susah banget. Otak kita terputar. Karena agama mengajar lain. Firman Allah mengajar lain. Saya berharap saudara tetap mencintai saya karena saya mengatakan ini pada saudara karena ini memang benar. This is no joke. Ini bukan sesuatu yang populer. Orang tidak akan suka kita berkhotbah kayak begini. So memang yang kita sedang hadapi sekarang ini adalah kebangkitan agama yang begitu kuat yang menutupi kerajaan Allah. Sehingga yang terjadi kurang lebih 40 tahun, mungkin sudah lebih daripada itu. Selama kurang lebih 120 tahun bahkan. Kerajaan Allah dicoret dalam daftar orang. Orang tidak kenal kerajaan sama sekali. Baru mungkin 20 tahun belakangan ini orang mulai diajarkan kembali tentang kerajaan. Ya benar kan? Yang kita tahu bukan kerajaan. Yang kita tahu adalah sorga aja. Sorga dulu. Ya, saudara yang terlalu mencintai sorga dan tidak menyukai Yesus, saudara akan kecewa mendengarkan khotbah hari ini. Karena memang yang dihadapi oleh Petrus dan rasul-rasul, ya, itu mereka berhadapan dengan agama Yahudi. Mereka berhadapan dengan agama yang mungkin sama kitabnya dengan mereka, cuman beda pemahamannya. Karena orang sudah mulai membaca secara dogmatik. Bukan membaca secara naratif. Orang membaca dan kemudian sudah ada kacamata yang mereka pakai. Kacamata agama mereka
yang mereka pakai sehingga kemudian membuat mereka ada di dalam sebuah agama, membaca Alkitab yang sama, duduk dengar khotbah yang sama, tapi mereka tersesat di dalamnya. Are you still with me? Saudara masih? Masih. Sebab ini yang terjadi. Ketika mereka memberitakan Yesus yang bangkit, marah orang-orang. Nah, saudara mesti tahu. Terpaksa mesti cerita politik Israel pada waktu itu. Jadi Sanhedrin itu terdiri dari tiga golongan besar. Yang pertama Farisi. Orang Farisi terbanyak yang ortodoks. Mereka menguasai pengajaran yang banyak, menguasai doktrin dan Taurat Musa. Mereka sebagian besar. Tapi kemudian ada selain sekte Farisi, ada sekte yang namanya Saduki. Kalau sekte Saduki ini mereka lebih banyak businessmen, orang banyak uang, pengusaha. So they really successful in their life. Mereka punya kekayaan. Jadi mereka ada di Sanhedrin, di parlemen itu karena mereka orang kaya, orang pintar. Cuman sekte Saduki ini hanya mempercayai beberapa kitab Musa saja. Yang lain mereka enggak terlalu percaya. Mereka tidak percaya Mazmur, mereka tidak percaya yang lain. Mereka cuma Taurat Musa saja. Orang Saduki tidak mempercayai adanya kebangkitan badan atau kebangkitan daging. Mereka tidak mempercayai bahwa manusia bisa bangkit. Nonsense menurut mereka. Jadi karena mereka banyak uang, mereka orang hebat, mereka punya political power di Sanhedrin, mereka punya suara. Jadi waktu mereka dengar ada yang berkata bahwa Yesus dari Nazaret bukan cuma menyembuhkan orang sakit tapi dia membangkitkan orang mati, mereka marah. Mereka bilang ini penyesat, mereka perlu ditangkap. Bayangkan. Yang sesat yang mana? Ya jelas, yang sesat yang tidak sesuai firman Tuhan. Tapi kan mereka baca kitab yang sama. Nah kalau saya perhatikan tadi yang disampaikan oleh Pak Arifin tadi, memang betul. Sekarang ini ada banyak orang yang mengambil Alkitab, kemudian twist isinya, putar isinya menurut yang mereka mau. Mereka tidak mengambil ayatnya keluar dari konteks, tidak melihat apakah Alkitab mengenai hal tersebut. Mereka kemudian menyampaikan firman Tuhan yang separuh-separuh, membangkitkan tradisi-tradisi kebiasaan yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kemudian yang terjadi adalah orang mempercayainya. Itu masalah enggak? Masalah. Nah, yang dihadapi oleh Petrus dan Yohanes dan mereka dipenjarakan karenanya, itu bukan soal orang yang sakit disembuhkan, bukan. Yang mereka dimasukkan dalam penjara karena pengajaran mereka setelah itu. Bilang dulu, oposisi. Kita akan hadapi oposisi. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah akan menghadapi oposisi. Percayalah. Itu bukan berita biasa. Itu tertulis di Alkitab. Yesus saja dibunuh kok. Ya kan? Yohanes Pembaptis dibunuh kok. Rasul-rasul lagi dibunuh kok. Kenapa? Kenapa mereka dibunuh? Jawabannya sederhana. Karena mereka tidak mau kebenaran kerajaan disingkapkan buat mereka. Yesus berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Yesus bilang dengan jelas. Coba kita baca ayatnya. Di dalam Matius 11 ayatnya yang ke-12. Sejak zaman Yohanes Pembaptis. Matius 11 ayat yang ke-12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang. Kerajaan sorga apa? Diserang. Dan orang-orang menyerongnya, mencoba menguasainya. Kerajaan Allah memang dari awal. Yesus yang sampaikan ini. Berusaha diserong, berusaha divert, berusaha dipindahkan dari sasarannya, berusaha ditutupi. Makanya orang tidak menyukai kerajaan Allah. Mereka menolak raja yang datang pada mereka. Buktinya mereka tolak Yesus datang sebagai raja kan. Mereka menolak kerajaan Allah datang dalam kehidupan mereka. Padahal seluruh pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah, mereka menolaknya. Siap. Jadi ada oposisi. Oposisi datang yang pertama dari apa? Pengajaran yang salah. Saudara sudah siap? Kalau saya mau bilang ada beberapa pengajaran yang salah di gereja yang kita suka salah, tapi kita masih piara sampai hari ini. Saudara mau lihat? Jangan marah ya. Saudara yakin tidak marah? Kalau saudara ragu, belajar sama-sama. Yuk kita belajar bareng. Saya pun lagi belajar kok. Siapa bilang saya sudah selesai? Saya tidak mau menghakimi siapapun. Saya juga lagi belajar bahwa kita tidak boleh membiarkan pelajaran-pelajaran yang keliru ini menguasai pemikiran kita.
Apa yang menyebabkan kita tersesat? Karena kita tidak memiliki pemahaman yang benar dari firman Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan oleh tradisi, kebiasaan dan seterusnya itu kemudian masuk dalam kehidupan kita. Hal yang pertama yang selalu dikacaukan dalam kehidupan kita. Bahwa manusia nanti akan hidup di sorga selama-lamanya dan akan memerintah bersama dengan Tuhan, akan hidup selama di sorga, memuji-muji Tuhan selama-lamanya. Ide itu ada di kepalanya kita. Betul gak? Oh ya. Kalau saya bilang salah, saudara pasti bilang ini. Bahasnya ini Pak Pendeta ya. Dari dulu kita dengar cerita ini bahwa kita nanti masuk sorga, kemudian kerjaan kita memuji menyembah Tuhan selama-lamanya. Tidak ada ayat yang menuliskan itu, satu pun di Alkitab tidak ada. Nah makanya pertanyaannya, datang dari mana hal tersebut? Agama. Wow. Hal yang kedua, bahwa bumi ini bukan tempat tinggal kita. Kita tinggalnya di sorga. Jadi bumi ini kita tinggalkan. Yuk kita tinggalkan bumi ini, segera pergi ke sorga. Jadi jarang lagu kita yang berkata bahwa kita akan mewarisi bumi ini. Kita akan mewarisi apa? Sorga. Lebih banyak ayat yang mengatakan mewarisi bumi daripada mewarisi sorga. Coba, sorga bukan warisan. Warisan itu bumi. Berbahagialah orang yang apa? Lemah lembut karena mereka akan apa? Mewarisi bumi. Nah dibilang bahwa berbahagialah orang yang melembut karena mereka akan mewarisi sorga. Sorga bukan buat saudara. Jadi memang gereja telah berubah menjadi agama sorga sejak abad keempat. Itu jelas. Gereja telah menjadi agama langit, agama sorga dan bukan agama bumi ini. Jadi kemudian kita punya pemahaman karena tersebut, kita mau sekali terus pergi ke sorga. Sehingga kita tidak pusing bumi ini. Maka benar menurut saya adalah tipuan terbesar iblis buat umat Tuhan adalah gini. Ini saya pakai bahasa Makassar. Jam mau kau tinggal di bumi. Bumi ini serahkan mi ke setan. Kamu pergi mi ke sorga. Pulang mau ke sorga semuanya. Biar bumi ini saya kuasai. Jadi kemudian manusia cepat-cepat mau pergi ke sorga. Terus bahasanya mereka, biarlah kami miskin di bumi ini. Di sorga kita kaya. Kamu tidak akan belanja di supermarket di sorga. Kamu tidak perlu uang. Kamu tidak perlu kaya di sorga. Buat apa kamu mau kaya di sorga? Hah? Ada yang mau kaya di sorga? Sorga kamu udah belanja. Yakin kamu tidak perlu beli tanah, tidak perlu beli emas. Kamu tidak perlu pergi ke supermarket. Kamu tidak perlu beli apa-apa di sorga. Tapi pemahaman kita sangat agamawi. Ya Tuhan, ampunilah saudara-saudaraku ini. Mereka menganggap bahwa saya sedang menyampaikan sesuatu yang berbahaya. Saya lagi pilih lagi. Ya. Nah, coba konsep ini adalah konsep yang muncul karena kesalahan dari apa yang kita pahami. Nah, sumbernya saudara boleh baca banyak hal sih. Ya, mungkin kalau mau baca banyak boleh sih. Tapi kalau baca Alkitab aja, Yesus saja bilang tentang orang-orang Sanhedrin, orang-orang agamawi ini. Yesus bilang begini, kamu itu tidak peduli firman Tuhan. Firman Tuhan kamu anggap, bahasa ini, kalau saya bilang bahasa ini saudara pikir ini bahasa seksual. Nah, firman Tuhan kamu anggap impoten. Impoten kan artinya tidak berdaya. Impoten itu poten kan kuasa, tidak ada kekuatan. Kamu buat firman Tuhan tidak punya kekuatan. Firman Tuhan has no authority karena tradisimu dan kebiasaanmu. Bayangkan. Sudah boleh baca itu di Matius pasalnya yang ke-15. Ayat 5, 6, 7, 8 seterusnya. Yesus sedang konfrontasi mereka untuk memberitahukan bahwa hey, kamu anggap tradisimu, kebiasaanmu, logik berpikirmu betul. Padahal tidak. Kamu sedang melawan firman Tuhan. Kamu sedang melawan kehendak Tuhan. Jadi Petrus dan Yohanes dipanggil. Setelah mereka dipanggil, mereka dilarang. Bilang dulu dilarang. Coba kita baca ayatnya. Pasal 4. Kita akan baca. Jadi kalau sudah baca ayat yang kelima pasal 4. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Bayangkan, karena Petrus dan Yohanes sembuhkan orang, mereka adakan sidang. Tidak tahu sidang apa ini. Biasa, kalau ada hal-hal yang aneh kita rapat juga mereka. Dengan ini sudah kumpul dengan imam besar Hanas dan Kayafas
Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Jadi bayangkan, semua keturunan imam besar dipanggil karena rupanya yang terganggu imam besarnya ini. Kenapa penulis Kisah Rasul menulis ini semuanya? Dia sedang menuliskan bahwa rasul-rasul sedang bertempur, sedang mengalami oposisi berhadapan dengan roh agamawi. Religious spirit of the age. Sedang berhadapan dengan roh agamawi itu. Ayat 7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Siap. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Bilang dulu, penuh dengan Roh Kudus. Iya. Jadi saudara perlu penuh dengan Roh Kudus. Ya. Karena kalau cuma pintar gak cukup. Perlu penuh dengan Roh Kudus. Ya. Pokoknya penuh Roh Kudus dulu, gak usah takut manifestasinya. Ini kita sudah punya stigma tersendiri tentang penuh Roh Kudus. Nanti patah-patah kursi. Ada tuh, nanti lompat-lompat orang, nanti kayak ular-ular kita. Jangan kok pusing manifestasinya. Terima Roh Kudus dulu. Ini memang. Dia berkata begini, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian, oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dan sehat sekarang ini di depan kamu. Sedap. Ini. Mereka kan yang nangkap mereka karena mereka percaya pada kebangkitan. Sekarang dia beritakan Yesus yang mati tapi dibangkitkan. Wah. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Yaitu kamu sendiri. Namun dia telah menjadi batu penjuru. Masih ingat ayat ini? Yesus ngomong sama siapa ini? Matius 21. Terus mereka tahu bahwa Yesus maksud itu. Mereka yang dimaksud sama penggarap-penggarap yang jahat itu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Coba lihat. Petrus menjawab langsung dengan kebenaran. Dia menjawab langsung dengan urapan Roh Kudus yang turun ke atasnya. Dia menjawab langsung dengan pemahaman Injil yang dia ketahui. Jadi dia enggak jawab cuma biasa. Oh ya Yesus, ya kan dulu, ya kasihan. Enggak. Dia langsung bilang nama ini berkuasa di bawah kolong langit ini. Gak ada nama yang sama dengan nama ini. Cuma nama ini yang menyelamatkan manusia. Bayangkan. Itu bisa dibayangkan gak? Mereka mau marah. Tapi juga bingung kenapa ada orang seberani ini. Makanya ayat berikutnya bilang. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa. Haleluya, dia bilang orang biasa. Ya anda pakai baterai dia orang biasa. Dia bukan alkalin, bukan. Dia manusia biasa. Tapi apa? Tidak terpelajar. Heranlah mereka. Karena mereka mengenal keduanya adalah orang yang bersama-sama dengan Yesus. Terjemahan Indonesia bilang pengikut Yesus. Coba lihat dulu. Mereka berdua berdiri di situ. Tidak urungkan sedikit pun apa yang mereka sudah lakukan dalam nama Yesus. Tidak ganti posisi, tidak berusaha diplomatis, tidak berusaha untuk menendangkan. Dia tetap menyampaikan dengan berani. Ini loh, ini Yesus yang kami beritakan. Dia bangkit dari antara orang mati. Wah, sudah. Saya tidak mau baca selanjutnya. Mereka bilang oke, tidak bisa bikin apa-apa. Karena orang yang disembuhkan berdiri sampingnya Yohanes dan Petrus. Sembuh dia. Mereka mau bilang apa? Mereka bilang, bikin apa kita? Masuk lagi mereka. Rapat lagi. Memang banyak rapatnya memang. Kayaknya zaman sekarang juga banyak rapat kita ya. Kurang banyak berbuat, banyak rapatnya. Nah, jadi mereka masuk lagi. Nah ya toh. Coba lihat ayat 15. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang. Berundinglah mereka. Dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan satu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya.
Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang. Garis bawah kata itu, bilang dulu, mengancam dan melarang. Bilang dulu, mengancam dan melarang. Apa sudah terancam dan dilarang? Apakah sudah terancam dan dilarang? Apakah sudah terancam dan dilarang? Kayaknya masih nggak ngerti ini, saudara. Apakah sudah terancam dan dilarang? Kenapa kita terancam untuk memberitakan Injil di luar? Kenapa kita takut? Apakah sudah terancam dan dilarang? Kayaknya ada mentalitas minoritas di kepalanya kita, betul gak sih? Ada di belakang kepala kita itu. Tengking itu, jangan biarkan dia ada di situ. Ada mentalitas minoritas yang gak pernah selesai buat kita. Kayak kita gak kenal identitasnya kita. Iya, karena memang betul. Baiklah kita mengancam dan melarang mereka. Supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Artinya gini, kamu boleh ngomong apa aja, asal jangan Yesus, udah. Ngomong apa aja, ngomong motivasi silakan, ngomong kesehatan silakan, ngomong kekayaan silakan, ngomong berkat silakan, asal jangan Yesus, jangan. Yang lain silakan, apa aja silakan, jangan nama itu. Setelah rapat, oke, 18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Ancaman ini yang saya sebut dengan oposisi. This is the real. Saudara anggap ini enggak? Ini real. Oposisi dari luar, iya. Oposisi penyesatan karena kita dogmatis dan agamawi, iya. Kalau kita tidak mengerti apa yang kita hadapi, kita akan jadi orang Kristen yang begini-begini terus. Hidup tanpa tujuan, tidak mengerti kehendak Tuhan. Cuma datang ke gereja, kita agamawi 100%. Full stop, kita ini cuma agama Kristen. Saudara mau tanya nasibnya yang seperti apa kita nanti? Ya udah kayak gini aja. Begini terus sampai Tuhan Yesus datang. What is the problem? Karena kita tidak punya keputusan yang tegas mengenai apakah kita harus biarkan agama menguasai kita. Harus kita harus hentikan pengaruh agama dalam kehidupan kita. Saya memilih, saya akan hentikan pengaruh agama dalam kehidupan saya. Saya tidak akan biarkan pengaruh itu menguasai saya. Ayah saya orang Ambon, ibu saya orang Manado. Sama-sama punya tradisi agama yang sangat kuat. Sama-sama percaya bahwa makan babi tidak apa-apa, itu puji Tuhan, haleluya. Kita percaya bahwa semuanya, kita cuma percaya yang senang-senang aja yang kita suka. Tapi begitu sampai kepada hal-hal yang memang perlu dibayar dengan banyak hal, perlu dibayar dengan ketaatan dan keputusan yang tegas, kita bisa berkata, ya udahlah, janganlah. Biar kita aman-aman sentosa aja, kebaktian yang baik-baik aja Pak Jonathan. Kita tidak perlu. Tapi Alkitab beritahu buat kita, this is the core point. Di sini kita harus betul-betul membuat keputusan tegas. Sebab kita perlu melangkah lebih jauh dalam kerajaan Allah. Sudah harus berhenti dengan keagamawian kita. Kita harus sungguh-sungguh berdiri mengatakan bahwa kerajaan Allah bukan soal agama. Karena Yesus tidak datang menciptakan agama. Allah kita bukan agamanya Kristen loh, jangan salah. Yesus agamanya bukan Kristen juga. Saudara kaget ya? Kalau dapat KTP-nya Yesus, agama, nggak mungkin Kristen Protestan. Apalagi Kristen karismatik, nggak mungkin lah. Tuh, sudah tercakap orangnya. Karena memang betul. Tapi coba kita lihat responnya Petrus dan Yohanes. Oke, ayatnya ke-19. Ini yang benar. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Statement ini menurut saya penting kita telah sebentar. Silahkan kamu putuskan sendiri. So you have to come up with this term personally. So harus datang pada keputusan ini. Kamu harus memutuskan sendiri. Tidak ada yang pengaruhin kamu. Bukan bapakmu, bukan nenekmu, bukan pendetamu, bukan yang lain. Kamu harus memutuskan sendiri. Itu dia bilang dengan jelas. Ini dia bilang ini. Silahkan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah?
Menurut saudara jawabannya mereka apa? Berani mereka bilang taat kepada Allah, langsung mereka berkata, jadi kita punya hukum tadi tidak ada artinya kan? Coba lihat. Itu ayat 19. Tapi coba lihat ayat 20. Waduh, saya suka banget ini. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Tidak mungkin. Berarti ini kan ada sebuah apa? Ada pengalaman pribadi, ada personal encounter, ada sesuatu yang sifatnya personal yang tidak bisa diambil dari kita, tidak mungkin. Saya sudah ketemu orang yang setia dalam Tuhan ya, yang sudah ikut Tuhan, setia melayani Tuhan, mereka tidak hidup buat diri mereka. Kalau kita tanya pada mereka akan ceritakan pada kita how God, bagaimana Tuhan begitu berarti dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami Tuhan dalam arti yang paling simpel dalam kehidupan ini. Mereka mengalami Tuhan dalam semua keadaan mereka. Thick and thin of life, they experience God. Bukan gak bercanda. Makanya dia bilang ini, tidak mungkin dong Yesus. Polikarpus berdiri di depan perwakilan Romawi di Anatolia. Dia berdiri, di bawahnya sudah kayu, di atas sebuah tiang dia diberdirikan. Kemudian orang bertanya gini, kamu sangkal Yesusmu, kamu tidak akan kami bakar. Kalau kamu tidak menyangkal Yesus, kamu akan dibakar hidup-hidup. Polikarpus berdiri dan Polikarpus berkata begini, saya 86 tahun hidup. Yesus yang bersama dengan saya tidak pernah berbuat satu kesalahan pun pada saya. Mana mungkin saya akan sangkali dia cuma karena kamu yang suruh. Terus dia berkata, kamu mengancam saya dengan api ini, tapi kamu akan dibakar oleh api yang kekal. Mereka tambah marah secara histeris. Saudara berkata, bakar dia. Dia dibakar hidup-hidup. Bayangkan. Polikarpus, bapak gereja, murid langsung dari Yohanes, murid Yesus yang ada di Efesus. Saudara bisa bayangkan. Ini kalau sudah perhatikan baik-baik, menunjukkan mereka punya ini keyakinan yang kokoh bahwa kehendak Allah lebih penting dari keselamatan jiwa mereka. Halo? Amin? You come to this term? Kalau belum sampai pada term ini, kita masih akan juggling maunya kita yang penting. Padahal di sini mereka berkata enggak lagi, enggak mungkin kami buat yang lain. Mereka sudah bisa bikin apa-apa. Orang banyak ada di situ. Akhirnya ayat 21 bilang begini. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Tapi akhirnya melepaskan mereka juga. Tantangan kita adalah dari dalam. Kalau kita agamawi, kita bahaya. Tolong beritahu buat saya. Kalau saudara dapat pewahyuan kah? Tuhan kasih mimpi kah buat saudara? Saudara tahu apa-apa. Kalau gereja kita jadi agamawi, tolong beritahu. Seriously. Kalau kita jadi agamawi, kasih tahu kita. Kalau kita nggak mau, kita nggak mau. Kita nggak mau ada jejak agama dalam perjalanan kerajaan kita nggak mau. Kalau ada, tolong beritahu. Bang Jo, kita agamawi soal ini dan itu. Kasih tahu. Baru kita rundingkan. Kenapa enggak? Kenapa kita takut? Yang kedua, tantangan yang kedua adalah selain pengajaran yang banyak sesat menguasai kita karena dogmatika agamawi kita, yang paling parah adalah kita diperhadapkan dengan situasi politik yang semakin tidak menguntungkan kita. Orang Kristen ditekan, orang Kristen dianggap ya macam-macam lah. Tapi ini saya mau katakan pada saudara, gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Sebab Tuhan beritahu buat kita, orang percaya punya senjata untuk berhadapan dengan itu. Dan ini yang kita perlu bangun kembali di jemaat kita, hidupkan kembali. Alkitab berkata mereka kemudian dilepaskan. Coba lihat, kita baca kemudian ayatnya yang ke-23. Setelah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman itu bilang ini, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Jadi berhadapan dengan oposisi, apa yang mereka buat? They pray. Mereka berdoa. Berserulah mereka bersama-sama. Bilang dulu. Berserulah mereka bersama-sama. Katakan lagi. Berserulah mereka bersama-sama. Bukan cuma 1-2 orang. Wah. Ini namanya corporate prayer. Berhadapan dengan oposisi.
berhadapan dengan pengajaran sesat, berhadapan dengan hal-hal tersebut yang bisa datang pada kita. Salah satu hal yang terbaik yang dikerjakan oleh gereja adalah gereja berdoa. Berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Coba lihat, kita lihat doa mereka. Dibilang begini, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya, dan seterusnya. Mereka kutip Alkitab, mereka kutip pasal apa ini? Mazmur pasal 2, you know that right? Mazmur pasal 2. Kemudian mereka ambil ayat tersebut. Mereka kemudian menganalisa situasi dengan mengambil ayat ini sambil berkata gini, ayat ini cocok ini. Berarti jemaat ini, jemaat mula-mula, mereka tahu mengambil ayat Alkitab yang aplikatif untuk semua masalah kehidupan mereka. Halo? Halo? Kalau saudara benar-benar dengan masalah, kalau saudara sudah bisa menemukan jawaban dari Alkitab, udah selesai masalah saudara. Masalahnya kita enggak. Kita temukan jawabannya dari apa, kita gagal menemukannya dari firman Tuhan. Mereka kemudian menjadikannya sebagai sesuatu yang apa? Pada waktu itu, kekinian. Mereka kemudian menyebut kata Herodes dan Pilatus. Kemudian mereka menyebut siapa lagi? Pemimpin tua-tua Israel. Kemudian mereka berkata begini, melawan Yesus hamba-Mu yang kudus dan yang Kau urapi, dan seterusnya. Mereka berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Bilang dulu, berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Bilang dulu, berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Mereka ambil firman Tuhan, mereka berdoa. Jadi pertanyaannya begini, apakah lebih penting berdoa sesuai dengan firman Tuhan atau lebih penting berdoa sesuai dengan keadaan? Menurut saudara yang mana? Ya, ini yang dimaksudkan bahwa kita sebagai orang percaya harus dapat memposisikan diri kita, harus dapat mengaplikasikan firman Tuhan yang kita dengar sesuai dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Jadi waktu mereka berdoa, mereka tahu persis doa yang mereka sampaikan. Sekalipun mengutip ayat-ayat yang sudah muncul 1000 tahun sebelumnya, mereka mengambilnya dan waktu mereka berdoa, mereka menemukan kekuatan yang luar biasa dari firman Tuhan tersebut. Makanya waktu mereka berdoa di dalam nama Yesus dan mereka berkata, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang sakit, adakanlah tanda-tanda mujizat dalam nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ketika mereka sedang berdoa, nah itu, goyanglah. Ya, itu. Goyanglah tempat mereka berkumpul. Kalau dengan Kris Manusama, saudara pasti akan, Pastor Kris Manusama, saudara pasti akan ulang-ulang dia bilang. Kalau kita yang berdoa, kita yang goyang. Gedungnya enggak. Kalau mereka berdoa, gedungnya yang goyang, mereka tidak. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow. Saya berharap sudah menangkap sesuatu. Sebab saya udah cerita narasi nih, saya tidak pakai poin pada saudara kan. Saya mulai berkhotbah secara naratif, saya cuma baca, memberi penjelasan. Nah ini yang luar biasa. Setelah itu terjadi, baru penulis Alkitab Lukas mencatat ayat 32 sampai ayatnya yang ke-37 tentang cara hidup jemaat yang berhasil mengatasi oposisi yang dari dalam dan mengatasi oposisi yang dari luar. Mereka membangun sebuah gaya hidup yang penuh dengan kuasa. Baru ayat 32 yang tadi kita baca, saya sampaikan pada saudara. What is our problem? Apa masalahnya kita? Coba belajar Alkitab sekali lagi. Dan mulailah temukan diri saudara. Bahwa saudara ada di dalam Kristus. Saudara bukan ada dalam sebuah agama. Saudara ada dalam Kristus. Saudara diperintah oleh Allah. Oh ya, di negara ini orang mendiskusikan agama paling serius. Ada agama yang merasa diri paling benar, semua yang lain kafir kan. Ada agama yang mengatakan bahwa semua salah, cuma mereka yang paling benar. Cuma mereka yang punya hak hidup di bumi ini, kita enggak gitu kan.
Cuma karena kita percaya agama penjajahan, enggak. Agama yang atau kepercayaan yang saya percaya dari firman Tuhan. Dan betul orang Belanda yang datang pertama bawa ke sini, barangkali atau orang Portugis. Tapi tidak semua yang mereka ajar juga saya sudah percaya, masih saya percayai sekarang. Karena mereka ajar juga mungkin peninggalan tradisi abad ke-14 dan 15 yang mereka pindahkan kepada kita. Tapi yang ini yang kita perlu pahami. Yuk terakses kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada perkataan firman Tuhan. Sebab kita hanya taat kepada Allah, bukan kepada manusia. Itu latihan kerajaan itu taat kepada Allah. Memang saya tahu apa yang saya katakan ini bisa dipakai salah oleh orang. Dia lawan pemimpinnya kemudian dia bilang saya mau taat pada Allah bukan pada pemimpin. Ada orang yang pakai ayat itu. Mereka gagal mengerti jenjang atau ada protokol dalam kerajaan Allah juga. Ada aturan-aturan. Tapi ada orang yang mau langsung main ini. Tapi yang saya mau katakan buat kita adalah hal-hal yang memang penting buat kita. Kita perlu sekali sebab ayat ini berbicara declaring kingdom mandate atau king's mandate ini. Ini berbicara tentang bahwa kita perlu menang atas roh-roh agamawi. Perlu mengalahkan oposisi-oposisi yang datang dalam kehidupan kita. Dan oposisi yang terdekat pada kita adalah agama. Orang tanya pada saya, Bang Jo udah khotbah yang kayak begini, udah bertahun-tahun, udah 22 tahun, udah 24 tahun. Khotbahnya sama terus, gak capek. Kenapa orang tetap agamawi? Kenapa? Saya tahu artinya agama ya. Agama itu adalah upaya manusia untuk mencapai Tuhan. Kita manusia yang jatuh. Kalau kita gak dipenuhi oleh Tuhan, kita nggak diubahkan dari dalam, kita bisa menciptakan agama. Jonathan Patiasina bisa ciptakan agama, bisa, ya, bisa. Saya bisa pakai nama-nama yang lain, saya bisa sebut, cuma nggak enak kan, saya sendiri aja. Nanti dibilang kalau yang nggak enak bawa nama-nama orang lagi, ya, bisa aja. Tapi you also can create agama, bisa aja, bisa. Terus kita pikir kalau cuma lewat ini yang paling penting, enggak, cuma lewat Yesus yang paling penting. Yang lain gak penting, itu aja. Tapi kita mau tuh, ya kita menemukan keberartian kita dari menciptakan sesuatu yang kita anggap penting. Sementara orang gak dibawa pada pengenalan akan Kristus. Gak dibawa. I can go on and on. Aturan-aturan mereka yang mereka taruh. Sepertinya merendahkan diri beribadah kepada malaikat. Tapi sebenarnya enggak. Itu penuh dengan keangkuhan. Mereka cuma mementingkan diri mereka sendiri. Pelajari Kolose 2. Ayat 16 sampai ayatnya ke-18 berjejer ke bawah. Dengan jelas Paulus bilang, jangan biarkan kemerdekaanmu digagalkan oleh orang-orang yang berpura-pura merendahkan diri. Kalau begitu bagaimana sekarang? Yuk kita bersikap seperti Petrus dan Yohanes. Coba katakan kepada kami. Mana lebih penting? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Yuk kita kembali kepada ketaatan pribadi kita. Apakah kita mentaati firman Tuhan? Ataukah kita buat aturan supaya kita tidak perlu taat tapi melakukan yang lain? Betul kan? Iya. Di Alkitab Yesus kasih tahu tuh. Yesus bilang kamu tuh ya bikin aturan baru supaya tidak taat pada firman Tuhan. Ya. Saya mau kita semua mentaati firman Tuhan. Temukan kehendak Allah. Jadilah pelaksana firman Tuhan. Kiranya saudara masih tetap bangun dalam ibadah ini. Kalau saudara kaget dan terkejut berarti saya benar. Kalau saudara biasa-biasa saja berarti saya sedang berusaha menyenangkan saudara. Sekarang saya tahu pasti saudara akan terkejut. Memang tujuannya hari ini adalah untuk shock paradigm. Supaya kemudian kita sadar bahwa kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang real. Saya sarankan sebentar pulang, dengar ulang itu tadi seruan gembala, suara gembala dari Pak Arifin yang hari ini. Listen to that one more time, please do so. Pulang nanti ke YouTube aja, suara gembala, rock hari ini, yang tanggal ini. Itu akan saudara mengerti bahwa mengapa sekarang kita sedang berhadapan dengan semuanya ini. Tapi kita punya bagian yang paling penting, cintai firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, 100%. Tidak ada pilihan yang lain. Yuk mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu telah selesai berbicara.
Hamba-Mu berdoa, Tuhan, hamba-Mu sangat terbatas. Hamba-Mu tidak sanggup memberi pengertian. Tapi hamba-Mu tahu Roh Kudus sanggup berbicara dalam kehidupan setiap orang. Sesuai dengan konteks kehidupan mereka. Dalam dunia pekerjaan mereka. Kami percaya bahwa Engkau mau supaya kami mentaati Engkau secara total Tuhan. Kami mentaati Tuhan sebagai Raja kami. Engkau Mesias. Engkau yang telah menebus kami. Engkau telah membeli kami dengan harga yang mahal. Untuk itu kami mau serahkan kehidupan kami kepadamu. Biar apa yang kami belajar dari Petrus dan Yohanes melalui firman-Mu hari ini. Itu dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk terus memberitakan nama Yesus. Terus memuridkan, terus menyampaikan kerajaan Allah bagi orang yang membutuhkan. Kami berdoa Tuhan, biar kuasa-Mu turun ke atas kami. Supaya umat-Mu dapat menumpangkan tangan pada orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Mereka menjawab orang lain dalam kebutuhan-kebutuhan mereka. Mereka mengartikan mimpi-mimpi. Mereka memberi jawaban pada pertanyaan-pertanyaan kehidupan. Karena hikmat Allah turun ke atas umat-Mu. Aku berdoa Tuhan, firman-Mu penuhi kami. Terima kasih buat hari ini. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita berkati pagi ini, amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah bersama kami, boleh lambaikan tangan. Puji nama Tuhan, ada satu orang ibu, mungkin para pelayan Tuhan boleh memberi salam. Ibu yang di sebelah kiri, boleh lambaikan tangan Ibu, maaf. Ya, selamat datang Ibu, selamat beribadah bersama kami di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita akhiri ibadah kita siang ini. Saya jemput saudara bangkit berdiri. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita pagi ini. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah
kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu, dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tidak untuk selamanya Dia membiarkan orang benar itu goyah, tapi Dia akan meneguhkan kehidupanmu. Kuatlah dan bertekunlah di dalam Tuhan. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Yes. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan Amin. engkau damai sejahtera, limpah rahmat, supaya diberkatilah kehidupanmu. Amin. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi. Amin. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, studimu. Amin. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan, dan tangan pemulihan. Karena Tuhan menyertai engkau, bahkan berdiam Amin. dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara tenang dulu sebentar, ada pengumuman sedikit saja bahwa pendaftaran untuk Rockman and Rockwoman Camp atau Couples Camp tanggal 9 sampai 11 September akan ditutup hari ini. Jadi saudara yang masih ingin mendaftar atau belum mendaftar, silakan segera ketemu dengan Pak Arnon atau ketemu dengan Ibu Ola, ketemu dengan orang-orang yang dapat saudara temui. Tapi hari ini adalah terakhir untuk pendaftaran. Silakan saudara mendaftar. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday everyone. Ya.